Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saat ini kita berada, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di malam hari ini, mari kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Ku Dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku bersatu di dalam doa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu meneguhkan iman kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi ayat bacaan untuk renungan malam buat kita, saya akan bacakan tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikianlah dikatakan firman Tuhan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah.
Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, judul topik dalam renungan kita ini ialah menjadi dewasa adalah pilihan. Menjadi tua itu suatu kepastian, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Pernyataan ini hendak menekankan bahwa untuk bertumbuh dan menjadi dewasa, seseorang harus berani menetapkan pilihannya sejak awal. Hal inilah yang kita lihat dalam renungan ini, di mana Allah mengharapkan setiap orang Kristen bertumbuh dan berkembang terus-menerus. Karena proses belajar dan menghidupi kebenaran Allah tidaklah pernah selesai sampai akhir hayat kita berakhir. Meskipun menjadi dewasa rohani itu bukanlah perkara yang gampang untuk kita lakukan. Setidaknya saudaraku, niat dan usaha untuk mewujudkannya dalam diri kita memang sangat berperanan penting dan harus kita lakukan untuk mencapai kedewasaan yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita. Saudaraku, ada sebuah pertanyaan dan hal ini perlu untuk kita renungkan, bahkan untuk kita cermati di dalam kehidupan kita. Mengapa kedewasaan rohani sangat penting bagi anak-anak Allah? Ada beberapa alasan buat kita betapa pentingnya dewasa secara rohani. Hal yang perlu kita lihat adalah agar kita itu tidak mudah menyerah dalam iman saat diterpa oleh badai di dalam hidup kita. Agar kita ini tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pengajaran yang tidak menyehatkan jiwa kita. Agar ia tidak meletakkan dasar pertobatannya pada perbuatan yang sia-sia. Dan yang berikutnya, agar hati kita diterangi oleh Allah senantiasa sehingga ia dapat memahami dengan baik rahasia kebenaran Allah. Dan agar orientasi hidup kita tidak egosentris, saudaraku, melainkan peduli pada kebutuhan orang lain. Dengan demikian, kita mengisi hidup ini setiap hari dengan hal-hal yang mengandung nilai-nilai kekekalan. Saudaraku, pada dasarnya Allah mengkehendaki setiap anaknya memiliki komitmen untuk bertumbuh ke arah kedewasaan yang penuh. Karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk menetapkan pilihan agar hati dan hidup kita penuh bersukacita. Jadi, dalam hal ini kita harus menunjukkan kesungguhan, ketekunan, dan kerelaan untuk siap dibentuk oleh Allah melalui firman-Nya. Jadi saudaraku, hanya orang yang memiliki kedewasaan imanlah yang akan dimampukan tetap teguh dan bertahan, sekalipun harus menghadapi tekanan hidup yang berat. Jadi, janganlah berhenti belajar dan bertumbuh dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan, karena di sanalah kita mencapai kedewasaan iman.
Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang di sorga, firman-Mu telah menyapa kami pada saat ini. Biarlah kiranya melalui tuntunan Roh Kudus yang Engkau curahkan kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami dituntun menjadi dewasa secara rohani, agar apa yang kami perbuat semasa kehidupan kami semata-mata menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kiranya kekuatan yang daripada-Mu senantiasa kami pakai, agar kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami benar-benar tidak menjadi sebuah kesia-siaan, melainkan upah kami besar di sorga kelak akan Tuhan berikan kepada kami sebagai bukti kesetiaan kami di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Ya Bapa kami yang di sorga, seluruh kehidupan kami bahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Bahkan di malam hari ini ketika kami membaringkan tubuh kami, kiranya Engkau menjagai kami. Terimalah doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya melalui ibadah malam hari ini, sukacita senantiasa melingkupi kehidupan kita. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.